Tangis Jessica Iskandar pecah di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Jessica tampak frustasi karena selain nasib 11 unit mobilnya senilai sekitar 10 miliar rupiah tidak menentu, sudah 2 kali agenda persidangan mediasi dengan pelapor dirinya secara perdata, yaitu Christopher Stefanus Budianto, selalu ditunda. Alasan penundaan lantaran sang pelapor yaitu Stefanus selalu tidak hadir meski hanya diwakili kuasa hukumnya. Padahal untuk menghadiri persidangan tersebut, Jessica harus bolak-balik Bali Jakarta, membuang banyak biaya, tenaga dan juga menguras emosinya. Belum lagi kasus ini telah banyak mengganggu bisnisnya. Bahkan cicilan KPR rumah untuk El Barak pun menumpuk, sudah 3 bulan belum dibayar. Untuk berbisnis, Jessica mengaku sudah kehabisan uang, sementara ia masih harus mengasuh baby, buah cintanya dengan Vincent Ferhat. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Jessica? Jessica yang sudah mengklaim dirinya merugi hingga sekitar 10 miliar rupiah, kini malah dituntut pihak Stefan untuk meminta maaf kepada dirinya. Permintaan maaf di hadapan publik diminta Stefan karena dirinya merasa image-nya telah dirusak oleh Jessica akibat konferensi pers yang digelar Jessica pada bulan Juli 2022. Permintaan maaf juga menjadi salah satu poin syarat mediasi antara mereka, selain juga Jessica harus mencabut laporannya di Polda Metro Jaya atas dirinya. Lantas seperti apa Jessica menanggapi tuntutan Stefan tersebut? Di tengah keterpurukan dan keremukan hatinya menghadapi kasus dengan Stefan, Jessica masih berharap ada keajaiban dalam kasus ini. Ia berharap ada keadilan untuk dirinya yang ia klaim selaku korban penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan Stefan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis Jessica Iskandar mengaku tangisnya pecah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Hatinya merasa remuk dan terpuruk hingga hancur karena Christopher Stefanus Budianto yang melaporkannya secara perdata terkait sengketa bisnis berupa penyewaan 11 unit mobil milik Jessica Iskandar pada perusahaan Stefanus yang dituding Jessica terjadi penipuan dan penggelapan, ditunda untuk kedua kalinya. Penundaan tersebut dipicu oleh alasan yang sama, yaitu ketidakhadiran Stefan selaku pelapor meski telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Jessica ingin agar Stefan hadir secara langsung, bicara empat mata di sidang mediasi, tidak melalui kuasa hukum. Pihaknya tetap menunggu tawaran mediasi dari pihak Stefan. Ya nangis tadi karena saya emang capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi gimana ya? Hari ini adalah agenda mediasi, di mana klien kami Pak Vincent dan juga Bu Jessica hadir secara langsung. Tetapi kembali lagi, CSB tidak hadir dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya, dan itu menjadi materi yang sudah disampaikan dalam mediasi. Kita tetap menghormati sebagaimana memang dalam peraturan Mahkamah Agung sebelum masuk kepada sidang perkara adalah mediasi di awal.
dan kita tetap akan menunggu bagaimana nanti penawaran mediasinya. Kemauan dari prinsipal saya dan kami pun selaku kuasa hukumnya ya kembali lagi mengakomodir. Prinsipal saya Pak Vincent dan Bu Jessica inginnya CSB hadir. Bertemu dulu, kalaupun memang mau mediasi bertemu dulu secara langsung. Jadi tidak ada perantara siapapun. Dan saya pun tidak bisa melampaui batas kewenangan itu karena itu adalah kemauan dari prinsipal kami. Tunda 1 minggu untuk memberikan listing dari pihak lawan ataupun pihak kami. Jadi sama-sama apa yang menjadi poin penawaran kami, apa yang menjadi poin penawaran mereka. Kasus hukum Jessica versus Stephen diakui Jessica telah menguras tidak hanya materi, tapi juga emosi, tenaga, dan waktu. Efeknya, banyak hal yang terganggu pada kehidupan Jessica, termasuk berimbas pada menumpuknya cicilan KPR rumah yang dibeli Jessica untuk putranya El Barak. Ia mengaku sudah 3 bulan cicilan rumah tersebut tunggak yang tentu saja semakin membengkak tagihannya. Hal itu terjadi lantaran dirinya kini belum bisa aktif lagi di dunia hiburan karena masih harus mengurus baby buah cintanya dengan Vincent Verhaeghe. Salah satu cara yang bisa dipilih Jessica saat ini adalah menjual rumahnya yang ada di Jakarta karena ia saat ini memilih tinggal di Bali. Rencana-rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya, sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya nunggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan tapi masih bertahun-tahun lagi. Ya buat saya fantastis ya karena sekarang saat ini saya nggak aktif di dunia hiburan gitu. Saya saat ini saya masih ngurus bayi saya baru berapa bulan gitu. Jadi miliaran ada Pak? Oh iya kan rumah. Kalau masalah rumah mau dijual mau disewa itu balik lagi guys, itu hak istri saya. Sebelum dia nikah sama saya dia sudah, itu haknya dia ya kan. Kalau emang buat dia menurut dia itu lebih pantas dan lebih baik ya sudah nggak apa-apa. Mau itu pun tidak dilakukan ya sudah, memang duit yang dia rencanai untuk bayar kreditnya sekarang tidak bisa karena ada musibah, berarti ada plan B. Sesama kita harus mikirin gimana caranya kita harus bayar kredit ini ke depannya dengan saya sekarang di hidupannya dia. Jadi kita sekarang kerja bareng karena kita udah menjadi satu. Jadi jangan menggiring opini, suaminya ini nggak ada duitnya. Oke, buat kalian kalau emang terasa saya nggak ada punya duit nggak apa-apa. Ntar saya nggak kasih kalian makan, saya kasih istri makan yang paling penting, ya nggak? Apalagi anak dan juga sekolah yang benar. Itu yang paling penting, itu yang saya utamakan. Kekecewaan Jessica akibat kasus ini begitu dalam. Pasalnya, akibat kasus ini banyak urusan dan bisnisnya terbengkalai. Hal itu terjadi karena tabungan Jessica sudah terkuras habis. Untuk memulai bisnis baru, ia mengaku tidak punya modal lagi. Tak ayal, Jessica mengaku batin dan mentalnya sampai terganggu, demikian juga dengan kesehatannya. Fokusnya dalam mengasuh baby buah cintanya dengan Vincent yang kini tengah dalam masa nifas pun ikut terganggu. Banyak biaya pula yang ia keluarkan untuk mengikuti persidangan karena harus bolak-balik Bali, Jakarta. Kecewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh, udah jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga masih menyusui, jadi ya pastinya kecewa. Jujur Kita otak saya tuh, dulu, otak satu-satu saya dulu tuh lah. aduk-aduk ya, karena ini bener-bener ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya. Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu. Saya juga mau buka usaha bingung modal dari mana gitu. Itu dia resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat El Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya
harus melepas rumah saya gitu. Supportnya ya sebagai suami tetap berada di sisi dia. Yang terutama aku harus support di mentalnya. Kenapa? Bukan dari kesehatannya dia doang, tapi juga ngaruh ke Baby Don. Kalau El kan usianya udah 8 tahun. Mau dibilang mandiri, sangat mandiri, ya kan? Tapi buat Baby Don kan mau nggak mau harus didampingin oleh ibunya 24 jam. ASI, makan apa, semuanya. Dan tetap yang harus bangun pagi, subuh-subuh, kasih ASI kan Jess. Jadi saya tuh supportnya tuh kebanyakan di mentalnya dia. Geger, Jessica Iskandar mengaku hatinya remuk dan hancur hingga tangisnya tumpah di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Lantas, apa pula alasannya Stephen menuntut Jessica untuk meminta maaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel kesayangan kamu. Terpuruk hati Jessica Iskandar karena kasus dugaan penipuan dan penggelapan 11 unit mobil miliknya dengan kerugian sekitar 10 miliar rupiah. Yang juga mengejutkan adalah pihak Stephen selaku pihak yang digugat Jessica menuntut Jessica untuk meminta maaf kepada pihaknya di hadapan publik. Tuntutan permintaan maaf tersebut merupakan salah satu dari 4 poin syarat perdamaian antara mereka, termasuk meminta Jessica untuk mencabut laporannya atas Stephen di Polda Metro Jaya pada bulan Juli 2022. Lantas, seperti apa reaksi artis yang biasa disapa Jedar ini atas tuntutan Stephen? Dalam ruangan kami sampaikan bahwa keinginan kami pertama adalah mencari yang terbaik agar permasalahan ini bisa selesai. Masalah bukan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja, tapi termasuk pihak tergugat kami harapkan mencabut laporannya di Polda Metro. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian tadi atau mediasi tadi terkait pengembalian daripada kerugiannya, yaitu berupa unit kalau memang dikatakan itu miliknya dia. Yaitu apa aja? 1, mobil Alphard, kalau betul miliknya dia. Kedua, sama Morris, mobil Mini Cooper. Ya, tapi nanti kan kita lihat dulu surat-suratnya mereka. Dan yang ketiga, itu terkait ada dana. Ya, yang ada dikatakan sekitar berapa US. Yang disampaikan sama tergugat. Bukan yang terkait yang 9 atau 0,8 miliar, bukan. Terkait yang 3.000 US dollar. Lalu yang keempat, kita mohon kepada tergugat untuk melakukan permohonan maaf. Permohonan maaf karena terkait sudah membuat press conference, sudah membuat kegaduhan yang terjadi pada tanggal 14 bulan 7 yang ada kalau nggak salah diduga di tempatnya mereka. Ini loh, kalau itu dikembalikan mau, kan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, daripada pakai kuasa hukum, pakai pasal ini, tapi ini Nah itu nanti akan kita pastikan. Kalaupun memang mereka diwakili kan begitu kan. Kalaupun memang mereka diwakili, apa penawaran perdamaiannya dalam bentuk nyata atau tidak kan begitu. Kalau prinsipnya klien saya ini siapa orang yang nggak mau damai, tapi kan kembali lagi mampu memulihkan kerugian atau tidak kan begitu. Karena kan di situ dugaan segala macam ini kan kembali lagi semua orang berhak untuk mau menyatakan kerugiannya bagaimana, tetapi itu menjadi materi hukum. Tuntutan permintaan maaf terhadap Jedar juga ketidakhadiran Stephen pada 2 jadwal persidangan beragenda mediasi diakui pihak kuasa hukumnya karena psikis kliennya down hingga image-nya rusak di hadapan publik akibat konferensi pers yang menimbulkan kegaduhan pada 14 Juli 2022. Lantas, seperti apa tanggapan Jedar atas persyaratan dari pihak Stephen?
Benarkah Jedar dan Stephen telah berkomunikasi melalui telepon untuk membicarakan hal tersebut? Namun syaratnya, pihak Jedar meminta Stephen untuk menghadiri persidangan mediasi dan tidak hanya diwakili oleh kuasa hukum. Klien kami sebagai prinsipal, penggugat tidak akan pernah hadir. Karena kenapa? Bagi saya itu adalah hal yang biasa. Namun dalam hal itu, di sini juga kita mesti ngerti, kan sudah dilaporkan di Polda Metro. Otomatis manusia sudah dilaporkan Polda Metro, psikisnya kan turun. Dan yang kedua, psikis daripada klien kami, karena dia seorang pengusaha, tidak istilahnya familiar kalau dijumpain teman-teman wartawan. Karena ini menyangkut privasi dia, privilege dia sebagai seorang pengusaha. Apalagi di media kan sudah banyak pemberitaan. Nah, klien kami tidak mau itu. Berkali-kali daripada tergugat, yaitu Pak Vincent ya, itu kan memohon jumpa sama klien kami. Nah, sementara mereka ini kan berteman. Anytime dia bisa telepon-teleponan. Semalam aja klien kami telepon ke Pak Vincent. Ya, semalam nih. Dan mereka sudah bicara semalam. Dan sudah diiyakan sama mereka. Dan sudah diiyakan. Jadi mudah-mudahan puji Tuhan Pak Vincent juga sudah sampaikan di ruang mediasi bahwa betul sudah berkomunikasi. Jadi tidak benar kalau yang namanya klien kami itu tidak pernah ada. Klien kami ada. Dan kami adalah kuasa hukum yang sah. Ya, semalam dia telepon saya, miss call. Tapi saya lagi sedang di perjalanan pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai, saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan kekeluargaan kita. Tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana, kan gitu. Apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia, itu kan berarti kan nggak mau damai. Saya kan harus ngadepan sama CSB-nya sendiri, itu baru damai. Mengejutkan, Jedar dituntut meminta maaf kepada pihak yang dilaporkannya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan 11 unit mobil miliknya. Benarkah Jedar berharap akan terjadi keajaiban dalam kasusnya kali ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Geger, Jessica dituntut meminta maaf oleh pihak yang dilaporkannya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan 11 unit mobil miliknya. Diakui Jessica, kasus ini telah membuatnya sakit, marah, dan kecewa akibat besarnya kerugian dan banyaknya pengorbanan yang tersita dalam menyelesaikan kasus ini. Di balik derita yang dialaminya, Jessica masih berharap ada keajaiban yang terjadi dalam kasus yang menelan kerugian sekitar 10 miliar ini. Ia pun berharap keadilan masih berpihak kepadanya melalui para penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, dan sebagainya, sebagai pihak yang diklaimnya sangat dirugikan. Saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu, saya bolak-balik untuk ngurusin ini, bolak-balik sakit, bolak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan.
pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja. CSB ya, hadir aja CSB itu hadir kan katanya juga dari pihak sebelahnya kan hati ke hati, ya udah hati ke hati, jangan hati lewat orang ketiga kan, hati ke hati ya udah hadir aja kan, dari awal kita permintanya kayak gitu ya. Mau alasannya apapun itu ya, aduh itu lah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai tapi nggak hadir. Ibaratnya kita ketemu prinsipal sebagai prinsipal, jangan bilang ya tapi kan aku kan diwakilkan deh, ini mau damai atau enggak. Kalau mau damai kita jangan pakai pasal-pasal, jangan pakai kuasa hukum, ya kan begitu. Tapi ini masih mau bilang, ya tapi kan ada kuasa hukum ada ini, ya terserah lah, itu kan bukan, ibaratnya bukan tanda etika baik. Saya berharap dianya hadir, kayak gitu. Ya nggak mau saya. Apa yang mau diomongin? Itu berarti kan nggak mau damai ya. Kalau nggak mau damai ya berarti kita lanjut aja sidangnya kan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan. Dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bahwa hal-hal kayak gini tuh ada hukumnya. Jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.